kuasa hukum Rohman Hidayat dan kawan-kawan menyampaikan saksi-saksi yang meringankan atau dalam istilahnya adalah saksi adecar. Dalam kesempatan ini menghadirkan seorang ahli psikologi forensik yang cukup terkenal. Beliau adalah Reza Indragiri. Sejauh mana efeknya kehadiran Bapak Reza Indragiri ini terhadap Bapak Yosef Hidayah, yang saat ini Pak Yosef ini statusnya adalah sebagai terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokat Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, mohon maaf apabila mata saya kelihatan ngantuk, karena video ini saya bikin di tengah malam. Setelah tadi saya melihat, mengamati channel-channel teman-teman di Subang yang menghadirkan acara sidang di PN Subang. Kemudian juga saya melihat percakapan channel MBS dengan Bapak Reza Indragiri ketika mengantar pulang ke Jakarta. Nah sahabat-sahabatku, saat ini adalah saatnya pihak dari Yosef Hidayah, kuasa hukumnya Rohman Hidayat dan kawan-kawan menyampaikan saksi-saksi yang meringankan atau saksi adecar. Beberapa saksi telah ditampilkan, ada Bu Mimin, ada Arigi, ada Abi, ada Mak Mencar dan lain sebagainya. Tentu semua saksi itu karena disebut saksi yang meringankan, tentu tujuannya adalah bisa meringankan bagi Yosef Hidayah yang saat ini statusnya adalah sebagai terdakwa. Yang menarik sahabat-sahabatku, pihak Yosef Hidayah dalam kesempatan ini menghadirkan seorang ahli psikologi forensik yang cukup terkenal. Beliau adalah Reza Indragiri. Sudah tidak asing lagi kita dengar di berbagai media malang melintang sebagai ahli dalam berbagai kasus, misalnya di kasus kopi sianida, kemudian di kasus Ferdy Sambo, di kasus Teddy Minahasa, kemudian di kasus KM50 dan lain sebagainya. Nah sahabat-sahabatku, sekarang timbul pertanyaan, sejauh mana efeknya kehadiran Bapak Reza Indragiri ini terhadap Bapak Yosef Hidayah, yang saat ini Pak Yosef ini statusnya adalah sebagai terdakwa. Apakah kehadirannya bisa merubah statusnya sebagai terdakwa, atau ketika putusan bisa dibebaskan dari tuntutan? Nah sahabat-sahabatku, melihat uraian dari Bapak Reza Indragiri ini, saya lihat yang disampaikan lebih banyak bersifat umum. Misalnya Pak Indragiri ini melihat bagaimana kegunaannya dari psikologi forensik, menerangkan tentang istilah-istilah psikologi, kemudian menerangkan tentang istilah forensik, kemudian hal-hal yang bisa merintangi penyelidikan, yang bisa merintangi persidangan, semua diterangkan dengan lugas oleh Bapak Reza Indragiri ini. Tapi mengupas kasus Subangnya saya lihat tidak terlalu banyak. Namun demikian, ada yang saya garis bawahi, bagaimana reaksi Bapak Reza Indragiri ini ketika ada pertanyaan dari kuasa hukumnya, yaitu Bapak Rohman Hidayat, menyampaikan dalam bentuk pertanyaan. Dengan pertanyaannya, apakah atau bagaimanakah ketika misalnya ada seorang bapak yang menyuruh anak tirinya untuk membunuh anak kandungnya, apakah hal itu dimungkinkan? Dengan terjeda, Pak Reza Indragiri ini menjelaskan bahwa hal itu mungkin saja, bahwa saat ini banyak kejadian juga bagaimana orang-orang itu dihilangkan nyawanya itu justru oleh orang-orang yang paling dekat. Nah sahabat-sahabatku, semua yang diuraikan
oleh Bapak Reza Indragiri ini sebagai ahli psikologi forensik dari awal sampai akhir sangat menarik. Namun sekali lagi, sepertinya apa yang disampaikan oleh Bapak Reza Indragiri ini sepertinya kurang berefek bagi terdakwa Yosef Hidayah. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.